enak kalau ngelihat nih daun, pasti bawaannya mau langsung direbus. Apalagi kalau bukan buat dijadiin lalapan. Daun singkong ini tiap hari dikirim dalam jumlah besar ke berbagai wilayah di Jabodetabek. Petani di Mari emang lebih fokus buat tanam jenis singkong mentega. Dikenal punya tekstur daun yang lembut dan renyah, makanya lebih sering dikonsumsi jadi bahan pelengkap berbagai menu masakan. Dalam proses panennya, petani kudu jeli milih pucuk dan juga daun yang masih muda. Lantaran bagian inilah yang punya kualitas terbaik dan nilai jual yang tinggi. Pak Elas, ya. Tadi kan Aye lihat nih, Pak Elas metika cepet banget nih Pak. Betul. Nah, Aye mau tahu nih Pak, dalam 1 menit Pak Elas dapat berapa ikat? Siap. Tapi nanti gantian Aye bisa lebih dari Pak Elas atau enggak? Siap. Ya? Ya. Jadi Pak Elas dulu nih ya. Oh, oke. Oke. Ya, siap. Pak. Bapak dulu ya. Boleh ya? 1, 2, 3. Ayo Pak, semangat Pak. Ingat, panen kagak bisa asal tarik. Ada caranya biar tanamannya kagak rusak dan tetap produktif buat panen berikutnya. Udah biasa nih kayaknya. Ini Pak, nih Pak, ya Pak. Ya, Hilang. hilang. Nanti Ayah ambilin lagi Pak. Gimana ya? Nah, cara yang paling sering dipakai petani di Mari dengan menjepit tangkai daun di dekat batang utama. Terus tangkainya ditekuk pelan deh tuh ke arah bawah sampai terlepas. Itu punya ini jurus kecepatan tangan nih Pak Elas nih. Oke, mana Pak? 2. Sudah dapat 2 ikat. Wih, dapat berapa Pak? 3. Kita lihat hasil Pak Elas. Nah, ini dia. 3 ikat. 3 ikat. 3 ikat ya. Nah, sekarang Ain mau coba nih Pak. Bisa lebih dari Pak Elas nggak nih? Nah, boleh. Oke. Silakan. Oke. Wah, Aye kagak boleh kalah nih sama Pak Elas. Aye kudu lebih gercep alias gerak cepet. Tapi ternyata kagak segampang yang Aye pikir. Elas, kita Pak. Kali, oke. Ayo, cepat. Satu. Ya. Ya. Ah. Yang kuning ke bawah. Yang kuning ke bawah. Iya tuh. Ya. Oh, Ini tuh. oh jadi nggak boleh, yang kuning nggak boleh ke bawah Pak. Agak boleh. Kalau dari kepanjangan batangnya udah pas belum Pak? Pas. Kalau Udah pas. cuman kerapihan kurang. Kerapian kurang, Ya. ikatan gimana Pak? Ikatan kurang besar dikit. Ya. Berarti Kecil mah. enggak. Oh, kurang banyak tapi harus ditambahin lagi. Ya. Oke. Harusnya. Ini kalau disatuin jadi 1. Jadi 1? Iya. Gagal Jadi ya, Mas. gagal ya Pak? Gagal. Beuh, jauh banget nih bedanya. Hasil panen Pak Elas sama yang Aye petik. Emang daya, pengalaman kagak bisa bohong. Jadi ya ini buat Pak Elas aja deh. Oh iya dah siap. Setelah proses panen selesai, para petani langsung ngangkut hasil panennya ke pinggir kebun. Lantaran posisi parkir mobil pickup deket ame lokasi panen, proses angkut hasil panen jadi gampang dan juga cepet. Tumpukan daun singkong langsung dihitung sambil disusun rapi di atas mobil pickup. Dalam satu mobil pickup nih bisa muat sekitar 2.500 ikat. Dari sini daun singkong bakal melanjutkan perjalanan menuju pasar dan juga rumah makan Padang di wilayah Jabodetabek. Oh, Pak Elas. Iya. Nih Pak, Iya siap.
Siap, masukin mobil lagi itu. Ya, mobil Mau aja. langsung jalan. Enggak, kali ini udah mobil angkot aja. Yang mobil ini, Yang gua angkot. bawa ke rumah. Penuhin Betul. langsung ke rumah. Iya, betul. Oke, siap. Ya, anak-anak bawa. Menarik juga nih, hasil panen daun singkong diangkut pakai angkot. Selain praktis dan murah, angkot juga jadi salah satu sarana transportasi yang dimanfaatin ame petani buat ngangkut hasil panennya. Masukin dulu mobil angkot, masuk ke dalam ya Pak. Ya, betul. Ini mobil angkot ternyata bukan buat penumpang aja. Bukan, ya. Buat daun singkong juga bisa. Ya, bisa. Kalau dipikir-pikir nih, ini ide kreatif juga nih. Setelah semua hasil panen selesai Aye susun rapi, waktunya Aye ngikut mobil angkot ke rumah Pak Elas buat disortir. Nah, udah penuh Pelas. Oh, udah ya. Oke, ayo naik ke sini ya. Ya, sip. Oke, Dah, nanti Bapak nyusul belakangan. siap. Duluan Bang Batak. Oke, Berangkat. ayo Pak, berangkat Pak. Oh, ya. Hati-hati ya. Ayo Pak, ketemu di rumah nanti ya. Emang enak banget ya, pagi-pagi bisa ngerasain hawa sejuk khas pedesaan. Oh, Pak duluan Pak. Sepanjang perjalanan, Aye bisa nikmatin keseruan waktu lagi melintas persawahan sampai permukiman warga. Ini banyak pagi hari itu momen-momen para petani pergi ke sawah ya. Jadi pas banget nih hasil panen kita ini dibarengi sama para petani yang lagi panen sawahnya. Terus Pak, pelan, wow turunan, pelan-pelan. Setelah menempuh jarak sekitar 5 km, akhirnya sampai juga nih di rumahnya Pak Elas. Oke, Pak, akhirnya sampai juga ya Pak. Sekarang kita mau sortir, memisahkan antara daun dan batangnya. Sesampainya di rumah, emak-emak langsung sigap buat nyortir. Gercep banget mereka misahin antara tangkai dan juga daun singkongnya. Proses sortir setelah panen emang punya peran yang penting buat ngejaga kualitas dan juga kepuasan konsumen. Pemisahan ini buat ngebedain bagian yang lunak dan juga bernutrisi tinggi ame bagian keras yang berserat kasar. Tiap harinya, Bu Siti ame emak-emak lainnya emang udah terbiasa nyortir mulai jam 9 pagi sampai setengah 3 sore. Dalam satu hari, Bu Siti aja udah bisa kelarin 200 ikat atau setara ame 15 karung. 1 menit kira-kira dapat berapa ikat? Siapa saya? Iya Bu Siti. Cayu kita coba. Hah? Nggak tahu, saya kan nggak pernah dihitung nih. Oh nggak pernah diwaktuin ya? Kita hitungin ya Bu ya mulai sekarang ya. Boleh. Bu, sini Bu. Wah. Tuh, kelihatan banget kan kecepatan tangan Bu Siti waktu nyortir daun dan juga tangkainya. Ayo Bu, semangat Bu. Waktunya udah mau habis. Banyak Bu. Oke, habis. Wah, yang kita lihat ya hasil petikan Ibu. Wuh, dalam 1 menit. Ini kurang lebih sikat Bu, berarti kalau masih ada daunnya. Oke, nah sekarang Ayo mau coba 1 menit durasi yang sama seperti Ibu. Tapi berapa banyak petikannya ya? Ayo. Wah, Ayo nggak mau kalah nih sama Ibu nih, Bu Siti. Ayo harus bisa lebih banyak.
Ternyata cara nyortir daun singkong itu juga ada tekniknya. Pegang bagian bawah tangkai dengan tangan kiri, terus pakai tangan kanan buat ngegenggam dan juga narik daunnya ke arah atas biar rontok. Teorinya sih begitu, tapi ayah kudu tetap cobain sih, biar kate uber-uberan ame waktu. Ah, Habis. habis. Dapat segini Bu. Ini nggak ada setengah-setengahnya ya Bu. Nih. Nah, ini yang hasilnya Bu Siti. Ini punya Ayah nih. Ya Allah, Bu. Wah, berarti Bu Siti hebat. Karena pas kita tarik gini licin juga Bu, ada yang nggak tarik karena Bu Siti udah tiap hari lakuin ini. Jadi Bu Siti lebih hebat. Bocah takut, minggir. Kalau udah kelar proses nyortir, daun singkong ini pun langsung ditimbang dan juga siap didistribusiin. Di Lebak, Banten, pohon sagu bukan cuma tanaman biasa. Batangnya nyimpen saripati yang bisa diolah jadi tepung sagu. Nah, sekarang Ayah lagi sama Pak Ago dan juga Pak Iding mau ngerobohin pohon sagunya. Biarpun gede, pohon sagu keras cuma di bagian kulitnya aja. Buat orang yang udah ahli kayak Pak Iding, nebang pohon sagu cuma dalam hitungan beberapa menit aja. Ayah kudu cari posisi yang pas buat ngedorong arah robohnya. Sekali aja salah arah bisa berabe. 1, 2, 3. Tiban daun keringnya ini. Baru aja mulai, Ayah udah dapat bonus aja nih. Akhirnya Ayah bisa ngeliat harta karun dari jarak dekat. Ini dia bongkahan daging batang sagu nih yang banyak mengandung saripati sagunya. Nah, kata Pak Ago nih, ini bagian daging yang di tengah ini yang paling banyak menghasilkan tepung ya Pak ya? Betul. Jadi bekas potongannya ini masih bisa didapetin kurang lebih 1 karung lagi Pak. Setelah tumbang, pekerjaan berikutnya jauh dari kata ringan. Batang sagu kudu dipotong dan juga dibersihin dari pelepah daunnya. Batang pohon sagu sepanjang puluhan meter ini kudu dipotong seukuran 2 meter supaya gampang ngulitinnya. Ngerjain kayak gini di atas tanah rawa yang licin emang kagak gampang. Satu batang sagu bisa ngasilin ratusan kilo pati. Kagak heran kalau satu pohon jadi rejeki gede buat para pengrajin tepung aci di daerah ini. Setelah tumbang, batang sagu kudu dikupas dulu kulitnya. Lantaran target jumlah produksi, pekerja kayak Pak Iding biasanya ngulitin 1 batang pohon dalam waktu yang cepat. Biasanya Pak Iding nih, kalau untuk ngupas pelepah ini, sagu ini berapa lama Pak? Paling Untuk ngupasnya? 15 menit. 15 menit? Ah, lama banget Pak Iding. 15 menit. Nih Pak Iding. Kadang kurang, kadang lebih. Oh, kadang kurang, kadang lebih? Ya. Kurang lebih 15 menit lah ya Pak Iding ya? Iya. Nah, Ayah bisa ngupas ini 10 menit Pak Iding. Iya. Boleh. 10 menit bahkan 5 menit juga selesai ini Pak Iding. Demi mempercepat pekerjaan, Ayah pengen nyobain naikin level ngupas di atas rekornya Pak Iding. Doain Ayah ya. Jadi kata Pak Iding nih, ini nggak boleh lama ya untuk proses pengupasan karena kita kejar-kejaran waktu sama proses penggilingan. Jadi untuk 15 menit menurut Pak Iding itu udah paling cepat. Ngelihat Pak Iding ngupas kulit batang sagu sih kelihatannya gampang. Tapi pas Ayah mulai, baru kerasa beratnya. Leweng. Setiap ayunan kampak, Ayah kudu pas ke pinggir daging dan bagian dalam kulit kayu. Salah arah dikit, tenaga Ayah bisa kebuang percuma. Wah, ternyata kesusahannya kagak cuman itu. Posisi badan Ayah yang terus ngebungkuk bikin pinggang Ayah cepet capek.
Oh, Pak Iding. Lumayan Pak Iding pinggang. Sakit. Oh. Halo. Lumayan Pak. Baru beberapa menit aja ngayunin kampak, napas Aye udah mulai ngap-ngapan. Ternyata ngupas sagu kagak cuman pakai tenaga, tapi juga ada tekniknya. Oh. Nyerah Pak Iding. Ayo nyerah Pak Iding. Aduh, ini kayaknya sampai sejam juga nggak bakal selesai Pak. 5 menit setengah mampu seperempat doang. Tapi kalau tenaga Aye udah terbiasa, harusnya sih 5 menit seperempat kali bisa sama. Cuman tenaganya Pak Iding karena tiap hari hebat. Bongkahan batang yang udah dikupas belum bisa langsung digiling. Semua hasil tebangan hari ini kudu diangkut dulu ke tempat produksi. Semua dipikul manual ngelewatin rawa dan juga pematang sawah. Nah, di sini Aye kagak cuma nahan beratnya bongkahan batang sagu, tapi juga kudu ekstra hati-hati. Nah, ini nih yang paling susah. Aye kudu nyebrang jembatan bambu. Waduh, bener-bener bikin jantung deg-degan. Apalagi sambil bawa beban seberat nih. Akhirnya Aye sampai juga nih di tempat produksi. Sampai di tempat produksi, suara mesin udah mulai bekerja. Mesin ini yang mengubah potongan batang keras jadi serbuk halus. Buat ngoperasiinnya, dibutuhin keterampilan supaya batang masuk dengan aman dan hasilnya maksimal. Ayo lihat nih Pak, ini proses pemarutannya kayaknya cepet banget nih bapaknya nih. Udah ahli, udah ahli. Oh. Udah jadi pokoknya. Oh, Ayo mau coba boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Ini dulu. Bapak coba-coba aja. Oke, aman ya. Aman. Oke. Jangan sampai dekat. Ya. Keparut. Oke. Ayo mau coba seberapa cepat nih Ayo. Kira-kira Ayo bisa lebih cepat dari Bapak Amir atau enggak? Nanti Ayo mau coba. Aduh. Oke. Yang paling ini paling nomor 1. Paling nomor 1 ya. Oke. Buat ngejar jumlah produksi, Aye pengen coba marut lebih cepat dari Pak Amir. Targetnya, batang sagu selesai diparut kurang dari semenit. Mesin parut sagu ini udah dimodif, jadi Aye tinggal duduk dan juga ngedorong batang sagunya ke mesin parutan pakai kaki. Wah, Aye pikir gampang ya, ternyata mesinnya brutal banget. Kontrol. Kontrol, Pak. Salah-salah, kaki Aye yang kena parut. Waduh, Aye juga kudu bisa ngatur posisi batang nih biar hasil gilingannya maksimal. Awalnya sih berjalan mulus, tapi makin tipis, Aye makin deg-degan kayak uji nyali. Aye respect deh buat Pak Amir. Aye ngaku dah, kagak berhasil parut batang sagu lebih cepat dari beliau. Ya, waktunya habis Pak. Nah, ternyata Pak Amir itu, Pak Amir hebat ya Pak ya. Dia 1 menit tuh. Nah, Ayo gagal. Buat yang takut, minggir. Kalau udah digiling, serbuk sagu belum jadi tepung. Parutan sagu ini masih kudu diperes dan juga dipisahin patinya. Proses ini bakal nentuin kualitas tepung yang dihasilin. Serbuk sagu diremes dan juga diaduk sampai patinya luruh. Nah, disinilah pati sagu mulai terpisah dari ampasnya. Air pati yang jatuh ke bak penampungan diendapin dulu sampai ngasilin tepung sagu. Semuanya kudu cepet, lantaran target produksi harian bisa sampai bertonton. Untuk kerjaan begini tuh emang harus cepet ya Bu ya? Oh, soalnya ada targetnya Bu ya? Ya, 3 ton. 1 hari 3 ton. Tadi Ayo lihat Ibu begini sampai jadi selesai gini 1 menit setengah Bu, cepet banget. Ayo. Kalau nggak gitu produksinya nggak bakal lama. Oke, siap. Pokoknya Bu, Ayo mau lebih cepat dari Ibu nih. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa ya?
Setiap remasan bakal nentuin banyak sedikitnya pati yang didapat. Kalau terlalu cepat, hasilnya kotor. Kalau terlalu pelan, produksinya bisa terhambat. Belum lagi tangan Kisut kena air gunung yang dingin. Tapi pas ngeliat kecepatan tangan ibu, kayaknya ayah jadi minder nih. Waduh. Ya, selesai Bu. Selesai. Ah. Oh, 2 menit. Lebih cepat. Iya. Cepetan Ibu nih. Aduh, hebat nih Bu. Ini karena nggak boleh buru-buru juga Bu, karena Nggak bersih nantinya. nggak bersih. Ampasnya sayang nanti nggak bisa. Nggak bisa. Hasilnya nggak turun. Semaksimal mungkin. Buat yang takut, minggir. Air hasil perasan tadi akhirnya masuk ke kolam-kolam penampungan. Disinilah pati sagu mengendap. Endapan di kolam paling awal jadi kualitas terbaik. Dari proses panjang inilah lahir tepung sagu yang nantinya dikirim ke berbagai daerah dan jadi bahan baku aneka makanan favorit kita. Mantap ketinggiannya. Muter bates. Wow. Pas lagi keliling desa Cisungsang di Lebak, Banten, ayah malah ketemu sekumpulan anak-anak yang lagi asik main kolecer. Bukan kolecer raksasa, tapi versi mini yang bisa dibawa lari. Masih ada juga ternyata permainan tradisional yang bertahan di zaman sekarang. Ayo mau ikutan boleh nggak? Boleh. Ada lagi nggak? Ada satu. Mana? Mana? Oh boleh. Mana? Oke. Gimana nih? Lari aja diputerin ya. 1, 2, 3. Wah, seru juga nih main kolecer. Ayah tinggal lari buat muterin baling-balingnya. Makin kenceng ayah lari, makin kenceng juga kolecernya berputar. Rasanya kayak bawa baling-baling pesawat mini. Ngeliat mereka seru-seruan main kolecer, jadi inget zaman kecil ayah di kampung. Aduh, tapi ngos-ngosan juga nih lama-lama. Oh. Anak-anak, kan ini kan kita cuma bolak-balik. Ya. Gimana kalau kita main ke sebelah sana? Sana ada tempat yang enak kan? Ya. Ayo. 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 Pas lagi asik main, mata ayah langsung ngelirik ke satu menara bambu tinggi di atas pohon cengkeh. Ternyata di atas ada sosok abah yang lagi nurunin baling-baling kolecer. Aduh. Oh. Wah. Siapa itu? Bang. Om Bang. Bang, ngapain di atas? Benerin kolecer. Benerin kolecer? Iya. Wah, ternyata di atas kolecernya lebih besar. Lagi dibenerin sama Mbak Upat. Iya. Mbak, hati-hati Mbak. Dari bawah sih kelihatan kecil, tapi pas ayah deketin, wah, gedenya baling-baling dan tingginya tiang menara, bikin dengkul ikutan gemeter. Diam, kamu di sini aja. Iya. Nih pegangin lu nih. Ayo mau. Siap, Bah. Abah mulai oper baling-baling kolecer yang rusak. Hati, Bah. Nih udah ayo terima nih, Bah. Kolecernya panjang banget, Bah. Kelihatan dari atas kecil, Bah. Tapi pas saya pegang ini besar banget. 5 meter. Ini kolecer yang dilepas dari Mbak Upat nih. Tingginya 5 meter. Nggak kebayang kalau di atas itu kalau ada angin, kolecer ini muter kenceng banget. Ini mah kayak udah baling-baling helikopter nih, Bah. Iya. Tuh, helikopter segini, Bah. Oke. Nah, Bah, nih, Bah. Mbah, Oh, ini. apanya yang rusak, Mbah?
Ini serumbungnya yang goclek tuh. Serumbungnya. Iya, serumbung ini. Serumbung ini. Serumbung iya. Oh, ini juga dari kayu ya, Mbah? Bukan, Bambu ini. Bambu. Bambu iya. Setelah dicek, ternyata rusak di bagian serumbung. Satu komponen kecil yang jadi tumpuan putaran kolecer di atas sono. Abah mau ganti komponen penting ini. Kita Bang Botak cari bambu yuk. Oh, untuk oke, Mbah. ganti ininya. Siap, Bah. serumbungnya. Siap, Bah. Oke, ini taruh Iya, dulu berarti ya, iya, Bah. Iya, ditaruh dulu. Anak-anak, ayo mau cari bambu dulu ya, Mbak Upat ya. Kalian main aja. Ayo, Bah. Kita Iya, cari. iya. Wah, Bah, nih, Bah, bambunya, Bah. Iya, yang kecil ini. Ini ya udah pas ya, Bah. Iya, iya. Oke. Cukup. Tebas langsung, Bah. Buat bikin serumbung baru, Abah ngajak Aye masuk ke kebun bambu. Katanya bambu pilihan kudu pas biar awet. Kagak boleh terlalu tua, kagak boleh juga yang terlalu muda. Sekarang masuk ke bagian yang butuh ketelitian, bikin serumbung. Oke, Bah. Coba, Bah. Sebuah komponen penting dari kolecer yang fungsinya kayak laker pada mesin. Harus pas, kagak boleh longgar, kagak boleh kegedean. Kalau melenceng dikit aja, kolecer bisa goyang atau malah kagak muter. Udah presisi belum, Bah? Ini sedikit lagi. Sedikit lagi ya? Iya. Oke, sedikit lagi. Padahal udah Aye serut, udah Aye ukur juga, tapi masih aja kagak pas. Bah, ini sih udah presisi ya, Bah. Coba kita coba pasang ya, Bah. Iya, boleh, Nih. boleh. Kolecer udah jadi bagian dari perjalanan hidup Abah Upat. Dari pas masih bocah sampai sekarang usianya udah hampir 70 tahun. Wah, mantep bener dah. Nah, setelah beberapa kali dicoba, serumbung bisa pas duduk di tempatnya. Aye ikutan lega dah rasanya. Wah, lepas tuh, Bah. Udah pas. Kembali kali, Bah. Coba putar, Bah. Nah. Getok. Digetok, Bang Botak. Oke. Nah, pasang lagi ya, Bah ya, ke atas Iya, sih, Bah. Ayo, Bah. Iya. Naik, Bah. Nanti ayo oper dari sana ya, Bah. Iya, iya. Ini nih, bagian yang paling bikin jantung Aye deg-degan. Baling-baling udah siap. Sekarang Aye kudu naik buat bawa baling-baling ini ke atas menara. Menara kolecer ini tingginya hampir 20 meter, terpasang dengan pohon lain supaya konstruksinya lebih kuat. Oke. Ayo mau bantu Abah dulu nih ya, buat naik ke atas. Kesulitannya di sini tuh ada bambu tapi nggak ada pijakan. Jadi Ayo mesti cari cara untuk nyelipin kaki di sela-sela bambu. Bah. Tugas Aye nganter baling-baling ini sampai ke Abah. Biar kate Aye takut ketinggian, tapi Aye bakal coba lawan. Pas baru beberapa meter naik, napas Aye udah mulai kejar-kejaran nih. Telapak tangan juga mulai basah. Mantap ketinggiannya. Siap, Bah. Naik dulu. Bisa, Bah. Semua gerakan kudu dipikirin. Salah pijak dikit aja, bisa bahaya buat Aye dan juga Abah. Perawatan kolecer raksasa ini emang kagak sembarangan. Cuman buat mereka yang udah berpengalaman aja. Ya, Bah. Ya. Ayo dari sini bantu doa ya, Bah. Iya. Pokoknya Abah hati-hati di atas. Iya, iya. Di ketinggian kurang lebih 20 meter ini untuk membawa beban kolecer itu membutuhkan keterampilan ya Iya. untuk Abah. Tapi kalau untuk Aye biar yang lebih profesional aja yang melakukan, Aye cukup bantu dari sini. Karena di sini pun udah maksimal ketinggiannya buat orang yang nggak terbiasa. Dari sini Aye bisa ngeliat Abah dengan tenang memasang baling-baling biar kate diterpa angin. Kalau udah semuanya terpasang, Abah mulai ngetes nih kolecernya. Muter, Bah, tes. Wow. Nah, pas pelan-pelan anginnya berhembus, kolecernya pun mulai berputar. Akhirnya kolecernya bisa berputar lagi.
siapin tenaga, Bah, buat turun. Iya. Pelan-pelan aja, Bah. Iya. Lihat atas, Bah. Hati-hati ya, Bah ya. Iya. Wah, Ayah juga harus turun karena abahnya ingin turun biar nggak perebutan tempat. Ayo udah mencapai ketinggian maksimal ya, Bah ya. Iya. Karena nggak bisa dipaksain lagi kalau untuk ke atas. Iya. Nggak ada boleh. pegangannya, cuma Iya, orang-orang profesional aja yang bisa. Iya. Buat yang takut, minggir.